Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Damayanti dengan NIM 0306212104 dari kelas PGMI 4 semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Adapun jurnal yang saya ambil mengenai materi ini yaitu berjudulkan tentang konsep motivasi dasar dan aplikasi dalam lembaga pendidikan Islam. Adapun isi dari ataupun pembahasan dari jurnal ini yaitu yang pertama ada definisi motivasi. Teori motivasi ini mempelajari mengenai apa yang memotivasikan seseorang pegawai dalam bekerja. Motivasi merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Motivasi ini merupakan determinan yang penting bagi prestasi individu. Menurut MC Sen dan von Glinow, motivasi didefinisikan sebagai kekuatan di dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah perilaku, intensitas, dan ketekunan secara sukarela. Nah, seorang pegawai yang bekerja dan memiliki motivasi kerja tinggi bisa diperoleh melalui penerapan konsep manajemen sumber daya manusia yang tepat, di mana pemberian motivasi yang tepat akan membuat seseorang pegawai terdorong semaksimal mungkin untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan suatu pekerjaannya. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Purwanto, motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor Huygens merupakan faktor yang mempertahankan tingkat motivasi kerja karyawan, di antaranya gaji, kondisi lingkungan kerja, keamanan kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Nah, yang kedua itu ada faktor motivasi, di mana faktor motivasi ini dia mampu memberikan dorongan ataupun motivasi kerja dalam diri karyawan, di antaranya pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan prestasi. Komponen tersebut termasuk kelompok motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi. Menurut Nawawi, motivasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu dia merupakan motivasi pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri seseorang pekerja individu. Dia berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Nah, dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang ia kerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan ataupun menyenangkan dan memungkinkan mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi pendorong kerja yang bersumber dari luar pekerjaan sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya, berdedikasi tinggi dalam bekerja karena gajian tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat, ataupun memiliki kekuasaan yang besar. Di lingkungan organisasi ataupun lembaga, kecenderungan penggunaan bentuk motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada bentuk motivasi intrinsik. Selanjutnya ada konsep motivasi dasar. Maslow sebagai tokoh motivasi aliran humanisme menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu secara hierarkis semua dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup yang pertama ada kebutuhan psikologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang, yang keempat ada kebutuhan dihargai dan dihormati, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi. Menurut Maslow, kebutuhan yang diinginkan seorang pegawai itu berjenjang. Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan muncul yang menjadi utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Selanjutnya ada prinsip motivasi ataupun memotivasi pegawai. Yang pertama ada prinsip partisipasi. Nah, dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua ada prinsip komunikasi, di mana pemimpin ini mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas, di mana pegawai akan lebih mudah untuk dimotivasi kerjanya. Yang ketiga ada prinsip mengakui adil bawahan, di mana pemimpin mengakui bahwa bawahan pegawai mempunyai andil dalam suatu usaha pencapaian tujuan.
Yang keempat ada prinsip pendelegasian wewenang, di mana pemimpin yang memberikan otoritas ataupun wewenang kepada para pegawai untuk suatu waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Perlu atau tidaknya seseorang terhadap motivasi ada dua, yaitu faktor kebutuhan dan faktor pengarahan perilaku. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.